Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya lanjutkan untuk video kedua ini untuk membahas mengenai modul ke-13 ya. Jadi saya harap untuk yang modul 12 kemarin yang saya recordkan sudah teman-teman eh, lihat, kemudian juga teman-teman ikuti dan juga dikerjakan di proyek masing-masing gitu ya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi kliennya ya. Jadi kita akan mengimplementasikan benar-benar penggunaan Les API pada aplikasi klien gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, em, saya sudah upload di Mocha untuk modulnya, teman-teman, di modul 13 ini mengenai Laravel Les API client set ya untuk implementasinya. Nah, untuk tahap-tahapnya di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman sekaligus saya akan praktekkan juga. Jadi nanti teman-teman silakan ikuti video ini ya dan juga ikuti apa namanya perintah-perintah yang ada di modul ini. Oke. Nah, silakan. Jadi di sini posisinya kita akan mengunduh atau mendownload untuk repository project klien ya, aplikasi dashboard sederhana yang saya buat kemarin karena kita tidak jadi untuk collab dengan pemrograman mobile karena di pemrograman mobile menginginkan penggunaan data menggunakan Firebase gitu ya. Nah, silakan teman-teman buka terminal atau CMD-nya. Oke, di sini saya sudah buka ya. Eh, saya buka yang satu lagi aja, yang kosong. Oke. Nah, kemudian di sini perintah kedua arahkan pada pet htdoc-nya ya. Jadi pastikan teman-teman berada di htdoc ya, bukan di project sekolahan kemarin, karena ini project-nya tersendiri ya. Nanti ibaratnya kita akan mempunyai dua aplikasi. Aplikasi pertama yaitu untuk sebagai servernya, yaitu REST API, dan aplikasi yang akan kita install ini atau akan kita setup ini yaitu aplikasi untuk kliennya. Oke, saya sudah ada di htdoc-nya. Silakan teman-teman juga mengikuti. Lalu silakan copy untuk sintaknya ini git clone. Oke, di sini saya sudah copy dan enter di terminal teman-teman masing-masing. Nah, ini adalah proses untuk mendownload repository yang ada di GitLab ya. Jadi kemarin saya sudah coba membuatkan aplikasi sederhana untuk dashboard-nya. Saya upload di GitLab saya. Nah, ini tinggal kita jalankan atau kita unduh. Oke, di tempat saya sudah selesai di sini. Nah, berikutnya, ketika kita ke slide berikutnya, pada terminal CMD, silakan pindah ke project yang baru saja teman-teman cloning, bersama teman-teman download ya. Jadi ketikkan saja perintahnya dengan cd ya, change directory, nama project-nya. Nah, kemudian di sini kebetulan nama project-nya adalah client side. Sehingga saya cukup ketikkan cd client tab. Nah, ini ya, sudah muncul cd client side, kemudian saya enter. Nah, saya sudah berada di project-nya yang client side. Berikutnya, jalankan perintah composer install. Nah, silakan teman-teman juga setelah di project tersebut, kemudian langsung saja jalankan composer install. Nah, proses ini digunakan untuk mengunduh package-package yang kita gunakan nantinya ya. Kenapa perlu ini? Jadi, pada dasarnya itu package-nya kan besar ukurannya ya, hampir 62 MB gitu ya. Nah, karena kita akan beberapa kali berinteraksi dengan GitLab, kita akan push jika ada update dan seterusnya, maka itu kan kalau setiap kali kita push 64 MB kan lumayan besar itu ya. Nah, jadi untuk menghematnya saya ignore itu, sehingga di GitLab itu tidak ada package-package Laravel, melainkan ketika kita ingin menggunakan ya kita cukup jalankan composer install gitu aja ya. Nah, ini sudah berhasil. Ini akan menginstal banyak ya paketnya ini ya, installing ini. Nah, udah selesai. Kemudian di sini, nah saya harapkan teman-teman menggunakan bagi yang menggunakan Windows itu buka menggunakan Gitbase ya. Nah, kalau yang menggunakan macOS atau Linux itu pakai terminal sudah bisa. Nah, karena di tahap berikutnya yaitu kita akan mengcopy file konfigurasi ini ya. Nah, sebelumnya jika saya buka kodiknya ini, saya buka dulu biar teman-teman kelihatan.
Oke, nah di sini saya sudah buka coding yang berhasil kita cloning tadi itu ya, client set ini. Ini di sini baru ada env example. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan awal dulu, bahwa aplikasi Laravel dia tidak akan bisa berjalan ketika dia tidak memiliki file namanya .env. Nah, file tersebutlah yang digunakan sebagai konfigurasinya. Nah, sehingga di sini kita ketikkan perintah cp.env example ke env. Nah, apa ini artinya? CP itu adalah melakukan proses copy file ya. Jadi copy file yang sudah ada adalah env example ini. Kemudian kopilah dengan nama file baru yang namanya .env seperti itu. Nah, kita akan jalankan di terminal. Sebentar saya buka, saya clear dulu. Ya, saya copy, saya enter. Nah, sudah. Kemudian di sini akan ada file baru .env yang baru kita copy. Nah, kenapa env ini juga tidak ada di repository GitLab gitu ya. Nah, jadi di sini ada keterangannya di git ignore. Jadi apa aja file yang akan kita ignore ketika kita nge-push atau kita update atau kita kirim file kita ke GitLab, itu ada beberapa ini sudah dideklarasikan. Salah satunya yaitu vendor ini yang tadi saya sebutkan untuk package-nya itu karena besar ukurannya ya. Lalu di sini ada env. Nah, kenapa env kita perlu ignore padahal kan kecil gitu ya. Penting ya, karena apa? Karena di dalam env ini mengandung semua informasi di aplikasi kita, baik APPK-nya, kemudian nanti ada JWTK dan sebagainya itu ada di sini semua. Nah, bayangkan ketika kita push di GitLab, kemudian orang lain bisa tahu, nah itu akan bahaya gitu ya. Sehingga kita perlu ignore itu. Nah, ketika nantinya kita perlu ingin menginstal di aplikasi atau di laptop yang lain, kita cukup copy file env example aja. Lalu untuk nilainya kita cukup ambil dari env yang di lokal kita, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya di sini untuk app URL-nya di sini kelihatan ya APPK-nya masih kosong. Nah, ini kita perlu generate juga. Kenapa? Karena ketika tidak di-generate maka dia tidak bisa berjalan ya. Kita akan coba ya untuk membuktikan itu. Nah, di sini saya akan jalankan PHP Artisan. Nah, nanti kita akan menjalankan dua service ya. Service pertama itu untuk API-nya sebagai server dan service kedua itu adalah aplikasi klien kita. Nah, sehingga nanti akan ada dua port gitu ya. Oke, oh di sini oh ya, ini aja. Ini yang sekolahan saya jalankan dulu ya, nanti biar dapat port yang pertama 8.000. Oke, nah kemudian ini saya pindah ke yang client set. Saya jalankan pasti dia akan diberikan port yang lain karena port 8.000 sudah digunakan. Oke, nanti ini ada kaitannya dengan tahap berikutnya. Nah, ini ya. Untuk port 8.000 already use gitu ya. Jadi sudah digunakan, maka kita diberikan port yang 8.001. Nah, oke kita copy ini untuk yang client set. Ketika saya copy, saya pindah ke browser gitu ya. Saya paste di sini, maka dia akan error. No application encryption has been specified. Nah, jadi itulah kenapa APPK itu sangat penting di sini karena tanpa ini dia tidak akan bisa berjalan ya. Oke, nah sehingga kita perlu menjalankan ini PHP Artisan Key Generate. Kita copy ke terminal, sorry, oh ya ini saya matikan dulu servisnya dan saya paste. Oke, kita tunggu. Nah, sudah ya application key set successfully. Nah, kita jalankan ulang, sorry, oh no 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 no. Ya, kita jalankan ulang untuk servisnya. Oke, sebentar. Ya, sudah. Saya akan balik ke sini, lalu saya refresh, maka dia sudah bisa berjalan. Ya, oke. Nah, inilah tampilan utama atau tampilan pertama di halaman client set kita. Nah, kita dihadapkan dengan halaman login ya. Jadi kenapa untuk modul yang 12 silakan teman-teman kerjakan dulu karena itu dependensi dengan modul ke-13 ini. Nah, kita tidak bisa mengakses halaman dashboard kalau kita tidak login terlebih dahulu, gitu ya.
Nah, dan buat teman-teman ketahui juga bahwa pada aplikasi yang baru saja kita install ini, kita tidak memerlukan database sama sekali ya. Di sini kita boleh kosongkan, bahkan tidak diisi pun tidak masalah. Kenapa? Karena memang kita akan menerapkan penerapan dari client server ya. Kita akan menggunakan data-data yang ada pada API sekolahan kemarin. Nah, jadi ibaratnya di sini hanya sebagai interface saja gitu ya. Oke. Nah, ketika sudah bisa tampil seperti itu, nah kemudian di poin ke-6 yaitu pada file env tambahkan REST API endpoint localhost 8000. Nah, kita akan ke env. Oke, di sini sudah ada ya, tapi belum ada nilainya. Nah, kita cukup kopikan ini, kita kopikan. Kemudian kita paste di sini. Oh, sorry, belum ke copy. Sebentar, saya copy. Nah, ini untuk apa gitu ya? Nah, jadi REST API endpoint itu nantinya akan sebagai penjembatan gitu ya, atau sebagai konektor ya. Maksudnya gimana? Nah, jadi kan seperti yang saya sampaikan, kita menggunakan dua service. Service pertama yaitu port 8000 untuk menjalankan aplikasi yang server REST API. Kemudian server kedua, atau service kedua yaitu port 8001 tadi yang kita dapatkan itu untuk menjalankan aplikasi kliennya. Nah, fungsi dari REST API kemarin kan API itu adalah application apa namanya interface gitu ya. Jadi dia digunakan untuk mengkomunikasikan dua aplikasi yang berbeda atau dua environment yang berbeda. Nah, sebenarnya kemarin kita akan mencoba dengan mobile biar kelihatan gitu ya. Jadi antara environment mobile dengan aplikasi web dia tetap bisa berkomunikasi menggunakan API ini. Nah, tapi karena di mobile tidak bisa, karena di mobile ingin menggunakan Firebase, ya kita akan coba dengan aplikasi berbasis website saja gitu ya. Nah, itu sudah sama, udah merepresentasikan lah gitu ya. Nah, port 8000 yang kita tuliskan pada aplikasi client-side kita ini digunakan untuk komunikasi. Nah, karena di sekolahan kita tadi dia berjalan di sini kalau kita ke terminal, di aplikasi sekolahan ini ya, teman-teman kelihatannya, di sekolahan dia berjalan dengan servis 8000. Nah, sehingga logikanya di aplikasi client side ini akan komunikasi dengan sekolahan melalui port itu tadi. Makanya kita perlu mendefinisikan di sini adalah REST API endpoint dengan port 8000. Nah, sebenarnya untuk nama variable ini bebas, cuma di sini untuk memudahkan aja saya tuliskan REST API endpoint gitu ya. Biar merepresentasikan dan ketika nanti misalnya teman-teman yang bekerja kolaborasi dengan temannya, itu akan lebih mudah dipahami. Oh, ini untuk ini kegunaannya seperti itu. Nah, oke, kemudian di sini sudah bisa tampil tadi ya. Nah, berikutnya kita perlu membuat fungsi login ya, karena di sini belum dapat berfungsi gitu ya. Nah, silakan teman-teman ketikkan ini sesuai dengan ada yang di PPT ini, slide 5, itu jangan lupa ini diimport dulu ya. Ini diimport. Oke. Itu login di mana? Itu ada di app, http, controller, out, login di sini ya. Kita copy. Oke, ini sudah ada. Kemudian, nah ini loginnya masih kosong. Kita akan tambahkan itu ya. Tadi apa di sini? Oke. Respon sama dengan http post env. Nah, kemudian titik API login ya. Lalu datanya apa? Ada username, oke. Nah, sebelumnya kita akan sebentar. Kita akan coba debug dulu ya. Kalau debugnya menggunakan DD ya,
request all. Nah, apakah benar dia sudah bisa masuk ke sini ketika kita login gitu ya? Kita akan coba login dulu. Tes 1 2 3. Ketika kita login, oke, dia sudah menuju ke controller login. Itu username-nya tes, password-nya tes 1 2 3 gitu ya. Oke, berarti udah benar, saya balik. Berarti udah benar di sini. Nah, kita bisa lanjutkan. Username ini adalah isinya dari username, password, ya. Kemudian nah, di sini data sama dengan JSON decode respond. Jika data statusnya sama dengan false, maka return direct route login with danger username atau password Anda salah. Oke, tapi jika benar maka session put token user sama dengan data token. Kemudian oke, ini nggak perlu ES ya ini. Return redirect route dashboard. Itu ya. Oke. Nah, ini codingnya ini itu apa maksudnya? Jadi pertama di sini saya akan jelaskan kita akan selalu menggunakan HTTP untuk berkomunikasi dengan aplikasi server di API. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel namanya respon ya. Jadi untuk penamaan variabel sebenarnya bebas, tapi untuk merepresentasikan juga untuk memudahkan saya beri nama response, yaitu HTTP post. Kenapa HTTP post? Karena pada routing login itu saya menggunakan metode post ya. Kalau teman-teman lihat di aplikasi yang sekolah di sini login itu saya menggunakan post ya. Nah, sehingga di sini juga harus menggunakan post. Nah, lalu post kemana? Nah, di dalam ini adalah URL-nya. Nah, URL ini itu kan adalah /login yang artinya adalah localhost berapa /API/login. Nah, makanya kita perlu memanggil yang namanya environment ini, REST API endpoint, kemudian API login. Nah, itulah kenapa tadi di env kita perlu menambahkan variabel REST API endpoint ya. Karena aplikasi server kita menjalankan dengan port 8000. Sehingga di sini ini bisa saya tuliskan ini sama aja seperti ini ya. Ketika saya tuliskan sebentar. Jadi ini itu sama dengan HTTP localhost 8000/API/login. Gitu ya. Ini sama. Ini localhost dari mana? Yaitu dari ini ya, REST API endpoint ini yang ada di sini. Yang kita sudah deklarasikan ini, gitu ya. Nah, sehingga itu akan lebih dinamis ketika nanti kita menggunakan kan akan banyak menggunakan REST API ya atau portnya berapa URL-nya. Nah, sehingga kita ketika misalnya di API berubah portnya jadi 8003, kita cukup ganti di satu file aja, tidak perlu mengganti di semua file seperti itu ya. Nah, makanya kita perlu mendeklarasikan env ini gitu. Oke. Nah, berikutnya di sini ini kemudian di sini adalah data yang kita kirimkan. Nah, karena post biasanya kan mengirim untuk data ya. Nah, sama halnya dengan di Postman ini. Di Postman tadi yang saya sudah buka,
Ini ketika saya login, itu kan saya mengirimkan 2 data yaitu username dan password, ya. Sehingga di sini kan juga perlu, yaitu username dan password. Jadi ini adalah sebagai body, seperti di Postman-nya gitu ya. Isinya apa? Adalah request username dan request password. Request username dan request password itu adalah request atau value yang kita dapatkan dari si user ketika menginputkan di form login. Nah, itu ada di sini ya form login-nya. Ada di resource, ada di view, kemudian di out, login. Nah, di sini ada, kalau teman-teman lihat, di sini adalah, silakan ini, enter username, enter password itu tadi. Ini adalah halaman login yang tadi tampil yang seperti ini ya. Ya, ini. Ketika saya upload, nah, enter username. Nah, ini ada di sini ya. Ini. Mana? Ah, ini, enter username ini. Nah, inilah form yang kita gunakan untuk menangkap data tadi ya. Nah, sehingga ketika kita kirimkan ini, dia akan menembak ke API login gitu ya. Nah, kita akan lihat codingan di API login. Di API login ini ada di sini ya. Ini yang di sekolah. Itu di sini ya. Nah, dia menangkap 2 inputan tadi. Dia harus diisi ya, require ya. Kalau kosong kan nggak boleh gitu ya tadi. Kemudian di sini akan ada pengecekan. Nah, jika ketika di apa namanya inputannya itu gagal, gitu ya, atau proses loginnya gagal, maka akan keluar your username or password is wrong, gitu ya. Tapi kalau benar maka akan muncul ini responnya, status, message, dan token, ya. Oke, kita akan coba. Kita akan coba gagal dulu ya, ngasal. Nih. Oke, sebentar. Oh ya, saya ini tempat saya sudah jalan di port 8000. Ya, kita akan cek. Oke, login. Iya, benar. API endpoint. Iya, API login. Ya, benar sih. Oke, kita ngasal. Oke, sebentar. Kita cek errornya di mana ini. Oh ya, oke. Kita akan debug satu persatu ya. Sekaligus DD respon. Atau bahkan di sini dulu, apakah dia masuk? DD inputan. Ya. Oke, saya spek. Tes login. Oh, dia nggak mau membaca hostnya. Ya, oke. Saya tahu kenapa. Oke, sebentar. Karena di sini tadi saya menambahkannya telat. Oke, saya ulangi. Saya serve ulang. Oke, no problem. Ya. Nah, oke kita refresh ya. Kita coba lagi. Ntar. Ya. Tes. Nah, dia udah masuk di sini ya. Masuk. Internal server error. Nah, itu errornya ada di sini ya. Karena saya DD. Ya, saya buka.
ini dirinya, kemudian saya refresh ulang. Nah, unauthorize. Nah, karena dia tidak terautoris. Ya. Oke, saya hilangkan debug-nya. Oke, kemudian saya back lagi ya, kita ulangi aja dari awal. Coba kita akan salahkan tes bla bla bla. Nah, username atau password Anda salah, gitu ya. Nah, di sini oke. Jadi kenapa tadi error? Karena saya ketika menambahkan env ini tadi di awal, ini servisnya tadi sudah jalan. Nah, jadi di Laravel ketika kita mengubah file di sini, kita harus jalankan ulang servisnya, ya. Jadi di sini ketika misalnya kita mengubah, kita close dulu di sini, ya, dimatikan, kemudian kita jalankan ulang. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ketika loginnya sudah dibuat, kemudian silakan teman-teman membuat sebuah middleware, gitu ya. Nah, middleware ini tadi sama ya, dia untuk mencegah agar orang tidak dapat mengakses sembarangan, ya. Kita akan membuat ini namanya adalah client side middleware. Nah, silakan teman-teman pergi ke terminal, ya, ke terminal yang client side, gitu ya, yang aplikasi klien dan copy di sini. Oke, ya, middleware sukses dibuat. Nah, berikutnya silakan teman-teman codinglah ini ya, membuat ini ya, codingannya. Ya, itu ada di mana? Ada di sini ya, di app, http, middleware ini. Nah, ini masih kosong, kita akan coba buat codingnya. Sesuai ada di site ini ya. Silakan diikuti aja teman-teman. Nah, akan saya jelaskan nanti setelah saya coding ini. Oke, baru azan ya. Kita sekaligus nunggu azan selesai.
Oke. Nah, di sini middleware-nya sama, tugasnya untuk mengecek ya. Jadi ini saya jelaskan dulu, di sini ada pengecekan. Apakah session token user itu ada, gitu ya. Nah, itu ceknya di mana? Nah, ketika tadi kita berhasil login, itu kan kita akan dibuatkan sebuah session ini ya, token user. Nah, jadi ini nantinya teman-teman akan banyak bertemu dengan JSON decode. Nah, fungsinya untuk apa? Dia untuk mendecode JSON string ya. Jadi kan dari API itu ada responnya berupa JSON. Nah, sedangkan PHP atau Laravel ini dia kan tidak bisa membaca JSON ya. Jadi kita perlu mendecode itu sehingga kita menjadi array. Akan lebih mudah dibaca. Nah, di sini kenapa kemarin saya menyampaikan bahwa status itu penting untuk responnya ya. Jadi di sini kan kemarin ketika di login itu teman-teman ada dua template respon ya, yang standar ya. Dia harus memiliki status. Jika sukses statusnya true, jika gagal statusnya false. Nah, sehingga inilah apa namanya bukti nyata bahwa itu penting. Nah, sehingga di klien itu dia bisa tahu kalau statusnya false maka pasti gagal, maka akan diapakan. Tapi kalau statusnya true maka berhasil, maka diapakan. Bayangkan jika kemarin hanya kita respon datanya tanpa menggunakan status, maka klien akan kebingungan. Nah, ini mau ngapain? Ini berhasil atau enggak? Dia nggak akan tahu. Karena kan kita nggak ada urusan di belakang, nggak ada urusan di API-nya. Kita pokoknya cuma kita tembak API, kita dapat respon, kita gunakan untuk ditampilkan atau digunakan untuk hal yang lain, gitu ya. Nah, itulah penting kenapa statusnya itu perlu. Nah, di sini jika statusnya false, yang artinya berarti gagal, maka dia akan di-redirect atau dikembalikan lagi ke halaman login dengan pesan username atau password Anda salah. Gitu ya. Nah, tapi jika benar, maka ini tidak akan dieksekusi ya. Maka buatlah sebuah session di sini dengan namanya token user yang digunakan untuk menyimpan token JWT tadi yang berhasil kita dapatkan ketika kita berhasil login. Itu disimpan di session token user dan arahkan dia ke halaman dashboard karena dia berhasil login gitu ya. Ini inti dari login. Nah, di sini session ini bukan sebagai autentikasi ya, jadi hanya sebagai untuk menyimpan token. Kenapa? Karena nantinya ketika kita akan mengakses beberapa halaman, user, guru, kelas dan sebagainya tadi kan kita perlu token ya, kita perlu mengirim token ke server gitu ya. Nah, sehingga di sini di middleware-nya apakah session token user itu ada gitu ya. Nah, jika sorry ini ada pentungnya di sini harusnya. Jadi gini. Apakah kalau pentungan negasi ya inverse ya. Apakah token user itu belum ada? Nah, jika belum ada maka buatlah session ini, tapi isilah dengan 0, kosong. Nah, artinya apa? Token user belum ada berarti belum ada aktivitas login. Atau ada aktivitas login tapi usernya gagal login. Nah, ketika user gagal login atau user belum login, maka baris kode ini di login ini, pembuatan session ini tidak akan pernah terjadi. Nah, itu simpelnya gitu berpikirnya. Oke. Nah, sehingga di sini ketika dia token user itu belum ada, maka buat aja nggak apa-apa, tapi isikan dengan 0 datanya. Oke, kita isi 0. Nah, tapi kalau orang berhasil sudah login, pasti ini ada, otomatis ini tidak akan dijalankan. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian kita akan tembak ke API dengan namanya di sini cek token itu ya. Nah, itulah tadi yang kita coba di video sebelumnya yaitu kita akan mengecek apakah token ini valid, apakah ini yang login ini siapa dan sebagainya gitu ya. Maka kita akan tembak di sana. Nah, kenapa di sini kita menggunakan get ya? Ya karena di cek token ini kalau teman-teman lihat ini ini yang proyek sekolahan. Cek token ini menggunakan metode get. Nah, sehingga di sini juga harus pakai get. Nah, di sini ada bedanya juga. Di sini adalah with token ya. Jadi HTTP pakai with token yang artinya bahwa ketika kita mengirimkan request ke HTTP server si API, kita harus membawa sebuah token. Nah, di sini tokennya itu tadi yang kita simpan di session token user. Oke, kita kirimkan.
maka di server akan dilakukan pengecekan. Jika benar, maka true. Jika salah, maka akan diapakan. Nah, respon ini kita simpan, kita decode dulu ya, kita decode dulu dan kita simpan di variabel respon data. Nah, di sini ada pengecekan. Jika respon data statusnya true, yang artinya berarti benar, ini tokennya valid, nah, kita akan simpan session put ini, kita akan buat session baru namanya user logged yang berisi informasi login si user. Nah, tadi kan ketika kalau kita lihat di Postman ini, teman-teman tadi kan dicek token. Ini teman-teman tadi bisa mengecek ya. Oke, ini saya jalankan ulang coba. Oke, token sudah tidak valid ya. Saya akan coba login ulang. Nah, ini tokennya udah dapat, saya akan cek. Copy. Nah, ini adalah untuk yang cek token ini ya. Cek token ini. Oke, saya ganti tokennya. Nah, jika true maka kan akan ditampilkan ini ya, informasi user yang login siapa. Nah, inilah nanti akan kita simpan di sini. Jika ini true, berhasil login dan ini valid tokennya gitu ya. Maka buatlah session user logged yang isinya adalah informasi user yang sedang login. Nah, jadi kita sudah tahu nih siapa user yang sedang login gitu ya. Baru di sini adalah request next. Jadi kita disampaikan ke dashboard kemarin tadi ya. Jadi kita diarahkan ke dashboard. Tapi jika itu salah di else ini, maka buatlah session user logged dengan nilai 0. Ya, 0. Lalu di sini kembalikan dia ke halaman login dan berikan pesan silakan login terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, inilah middleware atau pencegah orang tidak bisa akses sembarangan tempat gitu ya. Nah, di sini ini posisi saya belum login ya. Di sini saya posisi belum login. Oke, ini tak jalankan dulu. Tadi saya matikan ya. Oke, sebentar. Ya, kita akan refresh. Ya. Nah, di sini ada sebenarnya halaman user create. Nah, ini saya bisa akses ini. Ini karena belum ada ya. Oke, saya tambahkan dulu deh biar kelihatan. User create itu berarti ada di user controller di sini ya. Nah, return view user ini oh ya, yang create di sini nih, sorry create di sini. Return view user create. Nah, saya refresh. Nah, saya bisa akses ini nih, padahal saya belum login. Nah, ini bahaya kan? Nggak boleh. Nah, ketika saya kembalikan, oh, posisi saya belum login. Tapi ketika saya ke user create, saya bisa. Saya bisa akses ini, saya bisa menambahkan data semau saya. Nah, ini yang bahaya ya. Kenapa? Tadi karena kita belum cekal dengan middleware. Ya, kita baru sebatas membuat middleware tapi belum mendaftarkan ya. Nah, silakan berikutnya teman-teman daftarkan middleware-nya itu di kernel seperti tadi yang di sebelumnya, di video sebelumnya. Ini saya copy aja ini. Ini di copy. Oke. Saya copy ya. Kemudian teman-teman pergi ke halaman kernel ini. Kernel, lalu pastekan di sini. Oke. Nah, berikutnya silakan di bagian ini, di bagian home ini controller, teman-teman silakan edit dulu. Seperti yang ada di slide ini ya, disesuaikan. Itu ada di home controller ini. Nah, ini ya, disesuaikan ya. Jadi ini masih seperti ini. Saya akan hapus. Oke. Ini tidak perlu. Oke, seperti ini. Samakan aja. Oke. Berikutnya di sini adalah oke, if session get
user logged tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi ada user yang login gitu ya. Silakan return redirect route dashboard. Nah, tapi ketika belum ada login user yang berhasil login, maka returnlah redirect ke halaman login gitu. Oke. Silakan disamakan aja, ini cukup disamakan mudah. Kemudian silakan modifikasi root-nya. Nah, ini saya tinggal copy ini, saya copy ya. Kemudian teman-teman pergi ke halaman root ke web. Silakan ini dihapus saja, dipaste ini. Oke, sorry. Hapusnya sampai sini aja ya. Ini di sini dihapus. Paste. Kemudian yang satunya ini juga teman-teman copy semua. Lalu paste. Nah, udah cukup. Nah, ini apa artinya? Yaitu ini root middleware is have token yang baru saja kita daftarkan tadi, gitu ya, untuk mengecek apakah dia punya token, gitu ya. Nah, ini untuk melindungi semua endpoint yang kita miliki, gitu ya. Oke. Nah, sampai tahap ini, ketika saya balik ke sini, ke halaman ini tadi, ketika saya refresh, maka saya tidak akan bisa akses ini lagi. Oke ya, kita buktikan ya. Saya enter. Nah, silakan login terlebih dahulu. Ya, karena apa? Kita sudah lindungi endpoint kita. Nah, ya udah, kita login deh. Ya, kita ngasal dulu nih. Maka kalau ngasal juga akan nggak bisa. Username atau password Anda salah. Nah, oke ya, sekarang yang benar. Oke, ketika saya login, set. Oke, saya bisa akses. Saya sudah masuk ke halaman dashboard. Nah, ketika saya pergi tadi ke halaman user create, saya sudah bisa juga. Oke, kenapa? Ya, karena saya sudah berhasil login. Saya punya token nih. Saya ini token saya, boleh akses nggak nih? Gitu kan. Karena saya sudah punya akses, saya punya token, otomatis saya diperbolehkan untuk login ke sini, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini tadi silakan nanti teman-teman ikuti yang ada di video saya ini dan juga di modulnya. Tinggal kopas saja itu dan dipelajari itu sesuai penjelasan saya ini tadi. Dikerjakan di project teman-teman masing-masing ya. Jadi nanti teman-teman punya 2 project ini. Yang kemarin project yang kita buat itu adalah REST API. Yang ini yang baru saja kita jalankan hari ini, yang kita download ini adalah project untuk kliennya, yaitu sebagai pengguna REST API yang kita buat kemarin, gitulah istilahnya ya. Nah, jadi silakan teman-teman kerjakan sampai di tahap ini, sampai bisa login dan bisa sampai di halaman ini. Gitu aja dulu. Nanti jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa kontak saya di grup atau by Japri. Feel free, silakan kontak aja. Untuk minggu depan, insya Allah kita offline ya. Kita akan lanjutkan ini untuk menambahkan data user, menambahkan data yang lain di API-nya melalui interface yang kita buat ini, gitu ya. Oke, di user ini saya sudah bisa juga, tapi masih kosong. Nah, ya teman-teman silakan bisa menambahkan. Ini caranya, ini teman-teman tinggal mengikuti ini ya. Ikuti ini, gitu ya. Ikuti ini. Nanti teman-teman sudah bisa menampilkan data user, gitu ya. Nah, tapi silakan minimal bisa sampai tahap ini dulu, sampai tahap bisa login dan bisa ke halaman dashboard ini, itu sudah baik juga. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita lanjut. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa konsultasi, bisa chat aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.